Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa ya teman-teman ya. Menjelang hari kemerdekaan, kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan hingga hari ini. Nah, teman-teman, di Morning Talk pagi ini Ustadz akan sedikit membahas tentang eh, simbol yang identik dengan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah dahulu. Ada yang tahu apa itu? Ya, yaitu adalah bambu runcing. Ya, Ustadz akan memberikan sedikit sejarah tentang bambu runcing, teman-teman. Nah, bambu runcing ini kalau boleh dikatakan, teman-teman, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perang kemerdekaan. Ya, bagaimana tidak? Karena bambu runcing ini adalah senjata tradisional pada masa penjajahan yang digunakan oleh pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah. Nah, padahal pada waktu itu para penjajah sudah menggunakan senjata modern seperti senjata api, ya, tapi pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan kita, ya, berjuang hanya menggunakan senjata yang, ya, bisa dibilang kalah jauh ya teman-teman ya, hanya menggunakan bambu runcing. Nah, di sini Ustadz akan menceritakan tentang sejarah bambu runcing. Nah, eh, pada kurun waktu di tahun 1945 sampai 1949, para pejuang kemerdekaan menggunakan bambu runcing ini sebagai sebuah senjata perang. Ya, nah menurut pakar sejarah, bambu runcing ini mulai banyak digunakan saat perang kemerdekaan termasuk juga oleh para santri ya. Dahulu ada sebuah laskar yang dinamakan Laskar Hizbullah. Ya, ini adalah kumpulan dari para santri di pondok pesantren. Ya, para santri ini juga ikut bertempur eh, melawan penjajah, yaitu yang ada di Surabaya. Nah, ini dikutip dari buku Guruku Orang-orang dari Pesantren. Diceritakan pada waktu itu oleh Menteri Agama pada masa Kepresidenan Soekarno, yaitu Bapak Zaifuddin Zuhri. Ya, beliau juga adalah ketua dari Laskar Hizbullah tadi. Ya, beliau menceritakan tentang bagaimana bambu runcing itu menjadi senjata yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Ya, dia Bapak Zaifuddin Zuhri ini dalam dialognya di buku tersebut, ya, beliau berbincang dengan pemimpin Hizbullah yang lain dan ada uh, kalimat yang luar biasa membangkitkan semangat pejuang pada waktu itu, ya. Beliau berkata, bambu runcing di tangan orang pemberani itu lebih ampuh daripada mitra liur di tangan orang gemetar ketakutan. Jepang dalam keadaan ketakutan menghadapi pemuda-pemuda yang tengah berang dengan tekad mati syahid. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, kita tahu ya bahwa bambu runcing itu adalah senjata yang digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Jadi, sudah bisa kita bayangkan bagaimana para pejuang kita di zaman dahulu itu sudah siap mati, ya, sudah siap berkorban raga untuk melawan penjajah. Ya, padahal kalau kita pikirkan secara logika, ya, dengan mudah bisa saja eh, penjajah waktu itu menembakkan senjata api dari jarak jauh ya, teman-teman, ke pahlawan nasional kita. Ya, tapi mereka dengan gagah berani, mereka tahu, ya, mereka harus melawan, bertempur dalam jarak dekat, ya. Mungkin seperti itu. Jadi perjuangan mereka itu sudah tidak mengenal lagi kata uh, mundur ya. Jadi sudah siap untuk mati syahid membela negara, teman-teman. Ya, oleh karena itu kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi yang sudah merasakan rasanya kemerdekaan seperti ini, ya, kita kan bisa seperti ini karena perjuangan nenek moyang kita, pahlawan nasional kita yang sudah berkorban tadi. Maka kewajiban kita adalah mengingat, ya, menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia. Ya, termasuk salah satunya nanti di kegiatan life skill kita ya teman-teman, yaitu membuat pernak-pernik hiasan untuk menyambut eh, Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, tadi salah satu kota yang kita kenal dengan kota pahlawan, ada yang tahu julukan kota pahlawan itu kota mana ya? Ya, betul, kota Surabaya. Nah, bambu runcing ini banyak sekali digunakan sebagai simbol atau monumen tanda perjuangan di Surabaya. Ya, salah satunya ada monumen bambu runcing yang berdiri tegak di jantung kota Surabaya, yaitu di Jalan Panglima Sudirman. Nah, teman-teman, bukan hanya di Surabaya, ya kita juga sering menemukan monumen atau simbol bambu runcing ini di tempat kita, yaitu Bekasi. Ya, Bekasi juga dijuluki sebagai kota patriot. Banyak sekali simbol-simbol ya atau monumen bambu runcing ini yang kita bisa temui. Ya, salah satunya di dekat stasiun Bekasi, yaitu ada monumen bambu runcing juga. Nah, bambu runcing itu juga digunakan caranya itu sewaktu penjajahan oleh pahlawan kita digunakan seperti menggunakan bayonet atau pisau yang biasa dipasang di ujung senapan. Nah, seperti itu penggunaannya, teman-teman. Ya, luar biasa ya. Jadi perjuangan para pahlawan kita, mereka bertempur melawan senjata modern, sedangkan pahlawan kita hanya menggunakan bambu runcing. Ya, tentunya bambu runcing ini digunakan tidak sembarangan, tapi digunakan dengan metode atau teknik tertentu yang dilatih, yang digunakan untuk melawan penjajah pada masa itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itulah kehebatan pahlawan nasional kita di zaman dahulu yang hanya menggunakan bambu runcing, tapi mampu menggertak dan membuat takut penjajah pada waktu masa penjajahan dulu. Nah, teman-teman, itulah tadi asal muasal dari kenapa sih banyak sekali simbol-simbol bambu runcing, termasuk salah satunya di kota Bekasi ini. Nah, karena itu tadi, yang pertama adalah bambu runcing merupakan identitas dari perjuangan bangsa Indonesia, ya, karena identitas perang kemerdekaan. Kemudian yang kedua tadi, bambu runcing merupakan senjata yang ditakuti oleh pasukan Belanda, ya. Kemudian yang ketiga tadi, bambu runcing itu juga memiliki banyak kelebihan, ya, di antara senjata modern lainnya, ya. Ketika mendekati lawan, nah, dengan sifat bahannya yang ringan dan mudah disembunyikan, bambu runcing semakin sempurna bila digunakan untuk menghadapi musuh. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah bambu runcing ini, ya, sebagai simbol atau monumen untuk mengenang jiwa patriotisme atau mengenang jasa para pahlawan kita. Ya, kalau di jalan kalian melihat bambu runcing, nah kalian harus ingat tuh sama perjuangan para pahlawan kita. Oke, teman-teman, mungkin itu saja sekilas gambaran kecil tentang sejarah bambu runcing ya. Semoga dengan mengetahui makna dari bambu runcing atau monumen, tugu, simbol yang kalian temui di jalan bisa menambah rasa nasionalisme di dalam diri kita. Semangat terus belajar di rumah, karena belajar juga merupakan usaha kita untuk membuat bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.